Di balik megahnya pegunungan Himalaya, terembunyi sebuah negeri di atas awan, Tibet. Dijuluki atap dunia, wilayah ini bukan hanya tinggi secara geografis, tapi juga kaya akan makna budaya dan spiritual. Terletak strategis di antara Tiongkok, India, dan Nepal, Tibet memainkan peran penting sebagai sumber air Asia dan penjaga ekosistem dataran tinggi yang unik. Inilah tanah suci yang masih memelihara tradisi kuno di tengah dunia yang terus berubah. Di balik kemegahan pegunungan Himalaya dan sunyinya dataran tinggi Tibet, ada sebuah tradisi kuno yang nyaris tidak dikenal dunia luar. Sebuah bentuk pernikahan yang berbeda dari kebanyakan budaya. Satu perempuan menikah dengan 2, 3, bahkan 4 pria yang merupakan saudara kandung. Inilah poliandri fraternal, sistem pernikahan yang tidak didasarkan pada cinta romantis, melainkan pada kebutuhan dan kelangsungan hidup. Tibet adalah negeri yang keras, dengan medan bergunung, iklim ekstrim, dan sumber daya alam terbatas. Bertahan hidup di sini adalah perjuangan kolektif. Dalam kondisi seperti itu, membagi tanah warisan kepada setiap anak laki-laki bisa menjadi bencana bagi keluarga. Karena itulah, para saudara kandung memilih untuk menikah pada satu perempuan yang sama. Tanah keluarga tetap utuh, rumah tangga tetap satu. Ini bukan tentang hasrat, tapi tentang logika, tentang bertahan bersama di tengah keterbatasan. Dalam keluarga poliandri, semua suami memiliki peran yang sama. Mereka berbagi pekerjaan, berbagi tempat tidur secara bergiliran, dan yang paling penting, mereka berbagi tanggung jawab sebagai ayah. Wow, anak-anak dibesarkan dalam keluarga besar, tanpa tekanan untuk menentukan siapa ayah biologisnya. Bagi mereka, semua adalah orang tua. Meski tanpa rumit dari luar, keluarga seperti ini sering hidup dalam harmoni. Ada rasa hormat, ada kesepakatan, dan ada kejelasan peran dalam keluarga. Konflik tetap bisa terjadi, seperti dalam rumah tangga pada umumnya, tapi masyarakat punya cara untuk menyelesaikannya dengan cara damai. Namun, dunia berubah, pendidikan, modernisasi, dan masuknya nilai-nilai baru membuat generasi muda Tibet mulai mempertanyakan tradisi ini. Banyak dari mereka memilih hidup di kota, menempuh pendidikan tinggi, dan membentuk keluarga monogami seperti kebanyakan orang di dunia. Kini, praktik poliandri fraternal makin jarang ditemukan, dan mungkin, suatu hari akan hilang sepenuhnya. Meski begitu, tradisi ini menyimpan pelajaran besar, tentang bagaimana budaya mampu beradaptasi dengan lingkungan, tentang bagaimana cinta bisa hadir dalam bentuk solidaritas dan pengorbanan, bukan hanya dalam romansa. Namun tak hanya pernikahan yang bergilir, Tibet juga memiliki pemakaman langit, bisa dikatakan sangat ekstrem dan misterius, gimana tidak? Tubuh akan diserahkan kepada burung pemakan bangkai, terutama burung nasar. Dalam keheningan yang sakral, keluarga akan membawa jenazah ke sebuah tempat terpencil di pegunungan. Seorang, Rogyapa, atau pemotong tubuh memiliki tugas suci, memotong-motong tubuh agar lebih mudah dikonsumsi burung. Mungkin terdengar mengerikan. Tapi bagi warga Tibet, ini adalah bentuk dana, amal terakhir, memberi makan makhluk hidup sebagai perbuatan baik sebelum jiwa beranjak ke kehidupan berikutnya. Burung-burung akan datang. Banyak. Dalam keheningan, mereka akan mengitari tubuh, lalu mulai memakannya. Dan ketika semua selesai, hanya tulang belulang yang tersisa. Kadang, tulang pun akan dihancurkan dan dicampur dengan sampah bubur jelai agar bisa dikonsumsi sepenuhnya. Tak ada air mata histeris. Tak ada upacara mewah. Hanya doa-doa pelan yang dipanjatkan oleh para biksu, dan ketenangan yang mengisi udara tipis pegunungan. Tradisi ini bukan hanya tentang kematian, tapi tentang hubungan manusia dengan alam, dan keyakinan akan kelahiran kembali. Dalam setiap sky burial, terselip pesan, kita datang dari alam. Dan kita akan kembali padanya. Namun, modernisasi perlahan mulai menggerus praktik ini. Di kota-kota besar, kremasi mulai dipilih. Dan sky burial kini hanya bisa ditemukan di daerah-daerah terpencil, dilakukan secara tertutup. Nyaris seperti ritual rahasia yang hanya sedikit orang asing pernah saksikan langsung. Tapi bagi mereka yang pernah mendengarnya, sky burial bukan sekadar cerita kematian, melainkan refleksi tentang hidup, makna keberadaan, dan cara kita meninggalkan dunia ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Subscribe akun ini biar gak ketinggalan berita menarik lainnya.